Alaihi Shalom. Haleluya, masih bersama dengan kami hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, sehingga kami semua bisa beribadah melalui online. Tuhan Yesus tetap baik, dan di hadapan kemegahannya, biarlah kita senantiasa membawa Hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita boleh berjumpa melalui online. Ibadah online kita pada hari ini, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita yang boleh ikut beribadah online pada hari ini boleh merasakan kasih sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bawa hidup kita menjadi persembahan. Biarlah semuanya untuk puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan hidup kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa Yesus. Thank you Jesus. Kami mau merasakan lebih dalam lagi hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan lebih dalam lagi kuasa lawatan-Mu Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Lebih dalam. Amin Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi-Ku Roh Kudus. Benar Tuhan. Dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Katakan Roh yang kudus. Yes Jesus. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamah jiwa kami Tuhan. Yes Jesus. Jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Benar Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kami Bapa, masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu lebih-lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, Yesus. Lebih lagi kami mau menikmati kuasa-Mu Tuhan. Lebih lagi menikmati kemuliaan.
membulatkan tekad kami. Hari ini kami membulatkan hati kami. Keputusan kami adalah mengikut Engkau, Yesus. Kami tidak akan kembali ke kehidupan lama kami, Tuhan. Kami mau hidup seturut Engkau, Yesus. Terima kasih, Yesus. Thank you, Jesus. Follow Jesus, no turning back. Amen. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. We have decided to follow you, Jesus. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur kembali kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, yang tidak pernah habis tercurah atas hidup kami. Kami ucapkan syukur hari ini Bapa, hari yang luar biasa di mana umat Tuhan boleh beribadah lewat online, lewat channel YouTube ini. Nama Tuhan dimuliakan. Setiap telinga yang mendengar pujian dan penyembahan bahkan firman Tuhan, mereka yang percaya semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka yang belum percaya digerakkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa, amanat agung Tuhan Yesus terjadi Tuhan. Oh, setiap lidah mengaku Yesus, setiap lutut bertelut Yesus adalah Tuhan Raja di atas segalanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hari yang luar biasa. Kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau terus berseru, kita mau terus memuliakan Tuhan. Oleh karena darah anak domba kita diselamatkan. Sekarang telah tiba masanya Tuhan. Keselamatan dan kuasa terjadi di tempat ini Yesus. Terima kasih Yesus. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang
boleh jemaat Tuhan kembali duduk, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan apa yang menjadi bukti ketaatan kita, menjadi korban syukur kita, menjadi persepuluhan kita. Kamu serahkan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, kami naikkan pujian, hormat dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kembali ya Bapa, di hari yang Tuhan jadikan atas kami. Kami mau membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami rindu untuk bekerja dalam ladang pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap rupiah yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini, terlebih lagi di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengan sukacita kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pemulihan pelipat gandaan tetap kita rasakan hingga detik ini. Terima kasih Yesus. Pujian ini mengatakan kami yakin dan kami percaya atas firman-Mu Tuhan. Sebab tidak ada satupun firman-Mu yang Kau gagal dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu selalu ada dan firman-Mu selalu Kau genapi dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku yakin dan ku percaya setiap firman-Mu Tuhan. Ku yakin dan ku percaya pada janji-Nya, tak bimbang dan tak ragu pada firman-Nya, selalu digenapi, selalu ditepati, selalu baru setiap hari. Yes, kami angkat pujian ini bentuk iman kami kepadamu Tuhan. Ku yakin dan ku percaya pada janji-Nya. Amin. Tak bimbang dan tak ragu pada firman-Nya, selalu digenapi,
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya sangat percaya hari ini Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin. Amin tentunya. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Jamah urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti tentang kebenaran-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasa jahat setan mengganggu kami, ikat patahkan, tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami mengundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami Tuhan, supaya kami mengerti akan kebenaran-Mu. Kami mau duduk diam mendengar dan kami praktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan menjamah, Roh Kudus-Mu menjamah mengurapi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur berterima kasih masih bisa menjumpai Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini kita mau bicara tentang kasih. Sesuatu yang paling dasar dalam kekristenan yang terkadang sudah mulai suram dan luntur dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sebelum bicara tentang kebenaran firman Tuhan dan sebelum membaca firman Tuhan, ingin memberikan ilustrasi atau cerita tentang seorang ibu di mana ibu ini mempunyai 4 orang anak. Lalu anak-anaknya semua berebut untuk memberikan atau mengungkapkan rasa kasih yang besar kepada ibunya. Anak yang pertama bicara, saya sudah lebih lama. Saya anak pertama, berarti sayalah yang paling mengasihi ibu. Anak yang kedua tidak mau kalah dan dia bicara, saya anak laki satu-satunya. Itu sebabnya saya pasti akan menjaga ibu. Dan apapun yang akan terjadi, saya pasti akan menghalanginya. Anak yang ketiga juga tidak mau kalah. Saya akan selalu mengasihi mama. Dan saya akan selalu ada dekat mama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 1, 2 bilang ibu, yang ketiga bilang mama. Lalu anak yang keempat, anak yang terakhir, dia bicara. Sekalipun anak yang paling terakhir, anak yang paling kecil, dia hanya menatap mamanya. Kemudian dia bilang, mama, aku mengasihimu. Lalu dia membuka kedua tangannya, dia memeluk mamanya. Dan mamanya hanya mengeluarkan air mata. Lalu mamanya bilang, ibunya bilang, saya sangat bangga dan senang karena anak-anakku semua menyayangi dan mengasihi saya. Saudaraku, tidak lama kemudian ibunya ingin mengirim surat dan pergi ke kantor pos. Tetapi di luar sana mulai ada mendung dan ada gerimis bertanda hujan turun. Lalu ibunya berkata dan bertanya kepada anak-anaknya, siapakah dari antara kalian berempat yang mau membantu mama membawa surat ini dan mengirimkan ke penerimanya lewat pos? Dan surat ini penting. Lalu anak pertama dia sibuk, dia lakukan segalanya dan bilang, maafkan saya ibu, saya masih harus menyelesaikan PR. Lalu anak kedua dia berpikir bahwa di luar sana sudah mulai gelap dan hujan. Lalu dia bilang, saya tidak bisa. Kemudian anak yang ketiga juga hampir sama. Dia sibuk, dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan, sehingga seolah-olah dia tidak bisa mengantarkan surat itu ke pos. Lalu ibunya hanya melihat anak yang paling kecil yang siap-siap memakai baju jas hujan. Kemudian ibunya bertanya, anakku, di luar sana hujan mulai lebat dan keadaan mulai gelap.
Apakah kamu yakin kamu akan mengatakan surat ini? Dan apakah kamu tidak takut karena hujan lebat? Tidak, Ibu, saya tidak takut. Saya akan mengantarkan surat ini ke pos karena saya sayang kepada Ibu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lewat cerita ini saya memberitahu bahwa kasih itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi perbuatan. Kasih bukan sekedar perasaan, tapi sebuah tindakan. Kasih bukan hanya slogan, hanya diucapkan lewat bibir, hanya sebuah perasaan, tetapi kasih harus menjadi gaya hidup orang percaya. Kasih harus betul-betul menjadi sebuah dasar kekristenan. Karena kasih bukan bagian dari kekristenan, tapi kekristenan itu sendiri adalah kasih. Karena Allah yang kita sembah, Dia Allah kasih. Bukan Allah yang punya kasih, tapi Allah kasih. Allah itu kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saudaraku, hari ini saya mau berbicara tentang kasih adalah dasar hidup orang percaya. Sekali lagi bahwa kasih adalah dasar kehidupan orang percaya. Kita mau buka dulu Alkitab kita dan kita lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 13. Saudara nanti bisa membacanya dari ayat 1 sampai terakhir, tapi saya akan membacakannya ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 13, kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagi kamu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kita hari ini, dari ayat-ayat yang kita baca saudara tentang kasih, yang pertama-tama saudaraku, yang Paulus ingin sampaikan dan tegaskan kepada kita, bahwa segala karunia rohani yang berkaitan dengan kepandaian berbicara, memiliki hikmat dan pengetahuan manusia, jika tidak disertai kasih adalah tidak berguna. Saya ulang sekali lagi. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paulus ingin menegaskan dari pembacaan firman Tuhan ini, bahwa sekalipun kita memiliki segala karunia rohani, kepandaian berbicara, memiliki hikmat dan pengetahuan manusia, jika tidak disertai kasih adalah tidak berguna. Saudaraku, kata sekalipun berarti sekalipun itu bicara tentang satu hal yang lebih. Memiliki kelebihan di bidang kerohanian, bisa bernubuat, punya pengetahuan, dan punya kasih yang luar biasa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Itu sebabnya saudaraku dikatakan kalau kelebihan dan karunia rohani tanpa kasih maka tidak ada gunanya.
Dikatakan sekali lagi, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, aku tidak berguna. Saudaraku, sampai tindakan dibakar. Dikatakan kalau tidak punya kasih itu tidak berguna. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita mau belajar. Paulus menegur kalau kita baca terus di ayat yang keempat, bahwa mereka jemaat yang ada di Korintus supaya tidak menjadi sombong. Melakukan segala sesuatunya supaya dilihat orang. Melakukan segala sesuatunya supaya dipuji orang. Dan itu bahkan dikatakan sampai ketika harus dibakar. Dan itu tidak berguna kalau dilakukannya tanpa kasih. Tanpa kasih. Itu sebabnya saudaraku, Allah mau supaya kita menjadikan kasih ini satu dasar kekristenan. Supaya kita mengerti karunia-karunia yang kita miliki, kepandaian, segala sesuatu hal yang dipercayakan kepada kita orang percaya harus dilandasi dengan kasih. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat. Sekali lagi, supaya saudara dan saya bisa menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau, bahwa segala sesuatunya saudaraku sekali lagi tanpa kasih adalah sia-sia. Ini yang pertama saudaraku. Mari kita melihat hal ini menjadi sebuah komitmen kita. Bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, sehebat apapun kita, dipercayakan apapun kepandaian, pengetahuan, bahkan karunia rohani bisa bernubuat dan sebagainya. Mari kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita lakukannya karena kasih. Karena tanpa kasih maka akan menjadi sia-sia. Pengorbanan kita, kalau hanya ingin dilihat manusia, ingin mendapat pujian manusia, supaya dilihat orang hebat, bahkan dikatakan Paulus menegur, jangan sombong. Kalau untuk kesombongan saudaraku tidak ada gunanya. Ini yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita jadikan kasih ini dasar atau landasan dari kekristenan kita. Karena kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Yang kedua saudaraku, kita mau lihat ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yang kedua Paulus menyampaikan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahwa kasih mencerminkan sifat Kristus itu sendiri. Kasih itu mencerminkan sifat Kristus itu sendiri. Kenapa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan tidak sombong. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita baca saudaraku, ada kasih. Kasih menunjukkan bagaimana sesuatu yang terjadi, ada suatu ekspresi dan tindakan yang didasari oleh hati. Kasih. Yesus mengasihi kita dan kita mendapatkan kasih. Itu sebabnya kalau kita mengasihi Tuhan, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi saudara. Kalau saudara bisa berbagi, bisa melakukan kasih, bisa menggerakkan potensi untuk memberkati orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati kita lebih dulu. Jadi sifat-sifat Yesus itu harus betul-betul menjadi sebuah karakter dalam hidup kita. Kita harus memiliki sifat-sifat dasar Tuhan. Dia Allah kasih. Sebabnya saudaraku, saudara dan saya harus bisa menjadi berkat dan melakukan tindakan kasih. Saudara, mari saya mengajak kita semua, belajarlah dari Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang sampai rela mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib sebagai bukti mengasihi saudara dan saya. Dan itu sebabnya saudaraku, mari kita juga memiliki sifat itu.
supaya kita orang-orang percaya mempunyai kasih yang bisa membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Yesus ketika dia mengajar, kita lihat ketika Yesus mengajar tentang kasih, dia tidak hanya berbicara, tapi dia mempraktekkannya, saudaraku. Dia melakukan tindakan nyata. Dan saya berharap saudara saya ketika kita berbicara kasih, kita praktekkan dengan tindakan nyata. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan slogan, bukan hanya sekedar menyenangkan orang. Tapi ada tindakan. Dan itu berarti saudara siap dan rela berkorban. Sama seperti Yesus mengasihi saudara, dia rela berkorban, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kasih. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu sabar, dia murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak sombong. Dan harus kita miliki, bahwa kita harus memiliki kasih. Itu sebabnya saudaraku, mari saudaraku kita gunakan kasih itu. Dia satu anugerah yang luar biasa. Talenta, kemampuan, kepandaian segala macamnya yang kita miliki, kita bagikan. Karena memang kita mempunyai kasih. Dan yang ketiga saudaraku, kalau kita membaca lagi saudaraku dari pembacaan ini. Yang ketiga, Paulus bahkan menegaskan bahwa kasih bukan hanya lebih utama daripada karunia-karunia rohani. Kasih bahkan lebih besar daripada hal-hal yang dianggap penting dalam kekristenan, yaitu iman dan pengharapan. Saudara, kalau kita baca di ayat yang terakhir, ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudaraku kita harus mengerti betul bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi saudaraku, iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-13, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi kasih ini saudaraku lebih besar dari iman. Lebih besar dari pengharapan. Karena iman tanpa kasih itu akan menjadi dingin. Dan pengharapan tanpa kasih akan terlihat suram. Itu sebabnya saudaraku, kita harus memiliki kasih itu. Saudara, kita bisa beriman, kita bisa punya pengharapan, tapi tanpa kasih, saudara tidak akan sampai kepada tujuan. Karena Allah mengendaki bahwa saudara harus memiliki kasih, karena kasih itu lebih besar dari iman, pengharapan. Bahkan dikatakan sekalipun kita bisa memindahkan gunung karena iman, tapi tanpa kasih itu tidak akan berguna dan tidak akan sama sekali berfaedah. Bahkan Paulus berkata, kalaupun aku bisa melakukan ini dan itu, tapi karena dan bukan karena kasih, maka aku bukan siapa-siapa. Sebabnya pentingnya kasih ini buat kita orang percaya, saudaraku. Saya mengajak kita semua melihat dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa saudara dan saya sudah menerima kasih Tuhan, kasih tanpa syarat. Sebab itu mari kita jadikan bahwa kasih adalah dasar dalam kehidupan kita. Kita jadikan kasih ini satu pedoman hidup yang melandasi seluruh kehidupan dan aspek kehidupan kita. Supaya saudara diberkati dan bisa menjadi berkat. Saudara dipakai lebih lagi, saudara percaya lebih lagi. Saudara dimampukan Tuhan untuk menghadapi segala sesuatunya. Karena saudara punya kasih. Saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan jiwa, pikiran, kekuatan, akal budi. Dan saudara mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang bisa saya bagi buat saudara. Mari miliki kasih dan bagikan kasih supaya saudara memiliki karakter Kristus, sifat-sifat Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya, mari saudara jadikan kasih dasar kekristenan. Apapun yang terjadi,
apapun yang saudara alami, percayalah ketika engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara mampu menghadapi setiap tantangan dalam hidup dan saudara bisa diberkati dan menjadi pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti bicara, tapi biarlah Roh Kudus terus memberkati, menyertai kami semua Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Mari Engkau menjamah, mengurapi, memberkati kami Tuhan. Mempersiapkan kami supaya kami boleh benar-benar Tuhan masuk dalam perjamuan dengan cara yang benar, supaya kami diberkati dan tidak menjadi kutuk. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Dengan darahmu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur. Karena kasih kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, maka kita boleh diselamatkan. Dan kita akan lakukan perjamuan kudus ini jadi peringatan akan Dia. Apa yang kita ingat? Kita ingat kasih-Nya, kita ingat pengorbanannya sehingga kita boleh diselamatkan. Kita akan makan bersama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala sambil mengucap syukur karena pengorbanan Tuhan, darahnya yang tertumpah, bilurnya yang mengalir, memberkati, menyelamatkan saudara. Di atas kayu salib semua sudah diselesaikan. Tuhan Yesus menyelesaikan setiap kutuk, penderitaan dan sakit penyakit, dan percayalah bahwa saudara sehat, saudara kuat dan sembuh dari setiap sakit penyakit. Dan kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau baik, sangat baik, teramat baik, kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terima kasih. Aku percaya, kami percaya bahwa lewat perjamuan ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Bapa di surga, hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya. Ya Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati, menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena urapan-Mu yang besar. Dan ketika kami oleskan minyak ini Tuhan, kami mendapat kepastian. Kami melangkah di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, para mentor,
Mengurus kepala keluarga, imam silakan mengoleskan minyak kepada anggota keluarga yang bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, tiba saatnya kita mau berikan bukti ketaatan kita kembali melalui korban syukur kita. Haleluya, puji Tuhan. Biar bumi berlalu, tapi kasih Tuhan tak pernah berlalu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, katakan biar bumi berlalu. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sama-sama katakan dari awal pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Cinta Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Haleluya, terima kasih untuk korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman kita seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya, ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya pemulihan terjadi, berlipat ganda ku alami. Ku memuji Engkau dengan senang hati. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang. Ku percaya selalu lakukan firman. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita naikkan doa syafaat kita naikkan pujian yang tak pernah dilihat mata, tak pernah dengar telinga, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Amin Yesus. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang disediakan.
Yesus, segala pujian, hormat, dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sudah menyertai ibadah kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebab bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Sebab bagi-Mu ya Tuhan tidak ada yang mustahil Bapa. Bapa di surga, kembali Tuhan pada hari ini Tuhan, kami membawa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini kami boleh berdiri tegak di tengah-tengah bangsa ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas bangsa ini. Maka dari itu Tuhan kami berdoa untuk seluruh para pemimpin negeri ini. Mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran menteri. Mereka yang memimpin di setiap departemen-departemen. Lembaga tinggi negara, tertinggi negara, bahkan di seluruh organisasi masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi, jamahlah Tuhan ya Bapa, bahkan berikan roh takut akan Kau atas mereka, sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan-kebijakan semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk angkatan darat, laut, udara, kepolisian, sampai hansip sekalipun ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas mereka Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi sehingga bangsa ini boleh aman, damai, dan tentram ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, secara khususnya yang ada di Indonesia, mulai dari pelosok desa sampai pusat-pusat kota. Tuhan, urapan-Mu terjadi ya Bapa. Mari Tuhan, biarlah gereja-Mu, biarlah hamba-hamba-Mu Tuhan, melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Mewartakan keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini gereja-Mu GB Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi boleh berdiri tegak Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Mujizat tak pernah berhenti mengalir atas gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami memiliki tempat ibadah yang luas, yang permanen. Izin resmi dalam mendirikan bangunan dari pemerintah. Kami percaya, kami imani, dan kami aminkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi ya Tuhan di tahun ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bahkan ya Tuhan, rencana kami untuk pembukaan pos-pos PI di seluruh Nusantara. Dan dalam waktu dekat ini ya Tuhan, di BSI ya Bapa. Tuhan, mari Bapa, Engkau melawat BSI dan sekitarnya Tuhan. Bahkan Kau perlengkapi hamba-Mu yang akan Kau utus Tuhan, melayani ya Bapa sebagai gembala cabang di BSI ini Tuhan. Perlengkapi lebih lagi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua program dari gereja-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan, sekalipun melalui daring dan onsite, kuasa Tuhan bekerja, menjamah, menjangkau jiwa-jiwa untuk puji hormat kemuliaan Tuhan. Bahkan akan terjadi penuaian dan terus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau memberkati jemaat Tuhan yang masih setia di hadapan-Mu, beribadah di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan untuk gembala jemaat di tempat ini Tuhan. Kau memberkati keluarganya. Kau memberkati lebih lagi ya Tuhan. Aktivitas bahkan pelayanannya Bapa. Dimanapun Tuhan tempatkan, kami percaya penuaian jiwa-jiwa terjadi. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengurus yang ada Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas mereka. Hikmat-Mu terjadi atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini setiap doa kami Tuhan. Ini syafaat kami ya Bapa. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.